Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Putri Gemalasari selaku dosen Pancasila di Politeknik Negeri Padang. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan di rumah pada saat pandemi COVID-19 adalah mencuci tangan dan mensterilkan barang bawaan. Sebelum memasuki rumah, pertama kali yang harus dilakukan yaitu membersihkan diri sebelum membuka pintu atau memasuki rumah. Gunakan hand sanitizer untuk mensterilkan kondisi tangan sebelum menyentuh benda apapun di rumah. Selain menggunakan hand sanitizer, juga bisa mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Setelah membersihkan tangan, perlu juga membersihkan permukaan benda yang sudah disentuh. Barang yang dibawa juga perlu dijauhkan dari jangkauan keluarga di rumah. Semprotkan terlebih dahulu desinfektan khusus benda pada permukaan barang bawaan tersebut. Dan yang kedua adalah mandi dan berganti pakaian. Virus tak hanya menempel pada permukaan tangan, namun bisa menempel pada badan dan pakaian. Virus corona terutama dapat bertahan pada benda mati dalam kurun waktu tertentu. Menghindari virus berpindah dan hidup dengan inang barunya, maka disarankan untuk langsung membersihkan diri secara keseluruhan dengan langsung mandi. Dengan mandi, bisa membersihkan virus-virus yang menempel. Baju yang digunakan keluar rumah juga harus langsung diganti dan dicuci. Bila memungkinkan, cucilah pakaian terpisah dengan pakaian lainnya. Dan yang ketiga adalah letakkan barang pada posisi yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan, virus dapat bertahan di permukaan benda dalam waktu beberapa jam. Jika tidak membersihkan benda dengan tisu, desinfektan, atau cairan lainnya, maka harus meletakkan benda-benda tersebut pada lokasi yang tidak banyak dijangkau keluarga. Salah satunya dapat menggantungkan tas, kunci motor, atau mobil, dan juga meletakkan sepatu di kamar pribadi yang tidak banyak orang berkegiatan. Dan yang keempat adalah bersihkan permukaan rumah dengan semprotan desinfektan. Sebelum memasuki rumah, selain membersihkan dan mensterilkan diri, juga perlu mensterilkan permukaan benda yang ada dalam rumah, seperti gagang pintu, meja, kursi, kasur, dan peralatan makan, dan sebagainya. Permukaan paling penting yaitu gagang pintu. Segera semprotkan atau bersihkan gagang pintu dengan tisu desinfektan sebelum dan setelah disentuh agar virus yang menempel bisa mati. Setelah memasuki rumah dan tidak langsung mandi, maka perlu menyemprotkan desinfektan pada permukaan yang akan disentuh agar virus yang menempel di tubuh mati dan tidak menempel pada permukaan barang yang sudah disentuh. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar ruangan dengan bertemu banyak orang yang dapat meningkatkan resiko tertularnya virus corona. Mahasiswa harus sadar akan kesehatan sendiri dan orang lain, dan jangan panik atau stres, karena stres dapat memperlemah sistem imun yang justru berbahaya dalam situasi seperti ini. Jangan pernah menganggap sepele COVID-19, sebab virus ini tidak hilang dengan sendirinya. Ini dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita yang memiliki riwayat tertentu, kemudian terjangkit karena kekebalan tubuhnya yang lemah. Pada situasi seperti ini, sangat dibutuhkan penambahan literasi, melakukan promosi kesehatan, dan ikut ambil bagian dalam setiap kebijakan demi mengurangi penyebaran COVID-19. Promosi kesehatan bukan hanya kita menuliskan rekomendasi, memajang poster, tapi yang terpenting adalah kita tahu apa yang kita lakukan, seperti memproteksi kesehatan publik dan mengurangi dampak sosialnya. Kita harus memastikan rekomendasi yang ada dapat mengurangi penyebaran virus di lingkungan kampus. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan. Sebagai mahasiswa, kita harus mengambil aksi dengan melakukan prinsip social distancing, meningkatkan literasi, belajar di rumah, dan online learning. Semua yang berperan adalah pahlawan.
dengan menjaga upaya penularan virus semakin rendah. Dan selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan anggota keluarga pada saat pandemik COVID-19. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak remaja mereka bahwa merasa cemas itu normal. Banyak remaja yang mengira bahwa kecemasan adalah tanda dari gangguan mental. Padahal kenyataannya, para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membuat kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Jadi, para remaja akan terbantu jika Anda bisa mengatakan, kamu mengalami reaksi yang benar. Memiliki kecemasan di saat seperti ini adalah hal yang masuk akal. Kamu memang sudah seharusnya merasa seperti itu. Dan kecemasan itu akan membantu membuat keputusan yang perlu dibuat untuk saat ini. Mempraktikkan social distancing, sering mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah. Perasaan cemas akan membantu mendorong dirimu untuk melakukan hal yang dilakukan saat ini, sehingga kamu akan merasa lebih baik. Jadi, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka untuk melihat ke depan. Katakan pada mereka, kami tahu bahwa saat ini kamu merasa sangat khawatir mengenai kemungkinan terkena coronavirus. Tapi salah satu alasan mengapa kami memintamu melakukan semua hal ini, mencuci tangan, diam di rumah adalah cara kita untuk menjaga masyarakat kita. Kita juga memikirkan orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus dilakukan masyarakat pada saat pandemik COVID-19. Yang pertama, rapid test. Tidak semua orang dapat melakukan rapid test atau tes cepat. Hanya mereka yang beresiko, yaitu yang pernah berkontak erat dengan orang sakit COVID-19 atau pernah berada di negara atau wilayah yang dengan penularan lokal dan memiliki gejala seperti demam atau gangguan sistem pernapasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk. Jika Anda tidak pernah melakukan hal di atas, Anda tidak perlu melakukan rapid test. Mereka yang mengikuti rapid test dibagi ke dalam 3 kategori. Pertama, OTG, orang tanpa gejala. Yang kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Dan yang ketiga, PDP, pasien dalam pengawasan. Perbedaan itu didasarkan kepada gejala yang dialami mereka. Yang termasuk OTG adalah yang tidak menunjukkan gejala, namun melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19. Sementara ODP adalah mereka yang mengalami demam kurang lebih 38 derajat atau pilek, serta dalam 14 hari terakhir pernah berada di negara dengan penularan lokal atau melakukan kontak erat dengan orang sakit COVID-19. Mereka yang termasuk kategori PDP adalah yang mengalami gejala seperti ODP, namun dengan tambahan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dan yang kedua adalah isolasi diri. Kendati mengalami gejala ringan, masyarakat dianjurkan untuk tidak langsung pergi ke rumah sakit dan tinggal di rumah. Mereka yang mengalami gejala ringan juga diharuskan istirahat di kamar yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Mereka juga diharuskan minum yang cukup serta dirawat oleh orang dewasa yang sehat. Penggunaan masker dan sabun tangan juga dianjurkan baik untuk mereka yang mengalami gejala ringan ataupun yang merawat. Peralatan mandi, makan, dan spray juga harus dibedakan. Mereka yang mengalami gejala ringan diharuskan memakai alat mandi, makan, dan spray yang berbeda. Dan yang ketiga adalah jaga jarak. Tidak dipungkiri, masyarakat tetap harus berbelanja demi memenuhi kebutuhan di tengah pandemik virus corona. Bagi mereka yang ingin berbelanja pun diharapkan saling menjaga jarak. Paling tidak, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain saat berada di pusat perbelanjaan. Saat kembali, langsung cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak sering berbelanja keluar. Dianjurkan masyarakat hanya berbelanja jika mendesak atau untuk kebutuhan penting.
Selanjutnya yang akan kita bahas di materi kedua adalah tentang Pancasila, di mana Pancasila memiliki beberapa arti. Yang pertama secara etimologis, yang kedua secara terminologis, dan yang ketiga secara historis. Di mana secara etimologis Pancasila berasal dari kata Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, Pancasila memiliki dua macam arti. Yang pertama panca yang artinya 5, dan sila yang artinya batu sendi, alas, dasar atau juga disebut peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Dan secara terminologis, bentuk Pancasila ditemukan pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dengan sejarahnya adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itu telah dilahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1445 yang terdiri dari 37 ayat, 1 pasal. Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dan secara historis dapat dilihat sejak proses perumusan dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Setelah Ketua Dr. KRT Rajiman Widyo-Diningrat mengajukan pernyataan di depan sidang tentang Rencana Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pertama, tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin dalam pidatonya mengajukan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, dan yang keempat, pri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam usul tertulis, beliau mengajukan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 dengan dasar negara: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tanggal 31 Mei 1945, Mr. R. Supomo dalam pidatonya menguraikan tentang teori negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan serta hubungan antar negara dan agama. Dan selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno dalam pidatonya mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yaitu pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut beliau, kelima sila Pancasila itu dapat diproses menjadi trisila, yaitu pertama, sosionasionalisme, nasionalisme dan internasionalisme, dua, sosiodemokrasi, demokrasi dengan kesejahteraan sosial, ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Trisila pun masih dapat diproses lagi menjadi ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong. Selanjutnya, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dalam BPUPKI berhasil menyusun naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang pertama kali disepakati sidang. Dan isi Piagam Jakarta tersebut adalah pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah Pancasila pada saat sekarang ini tidak mengalami banyak perubahan sejak sidang tanggal 22 Juni 1945. Adapun hasil-hasil akhir dari isi Pancasila yang dipakai sampai saat ini adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan poin selanjutnya adalah tentang tujuan mata kuliah Pancasila. Menurut SK Dirjen Dikti nomor 43 garing Dikti garing Kep garing 2006, yaitu untuk memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, rasa kebebasan dan cinta tanah air dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mata kuliah Pancasila dilakukan untuk membentuk karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta kecintaan terhadap tanah air. Dan selanjutnya adalah tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Menghasilkan peserta didik yang berperilaku. Pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemisahan. Dan yang ketiga, mengenai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dan poin selanjutnya adalah landasan Pancasila. Pertama, landasan historis. Prinsip hidup bangsa Indonesia tersimpul dalam pandangan hidup dan filsafat hidup atau jati diri bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam rumusan yang sederhana, yaitu Pancasila. Dan yang kedua, landasan kultural. Kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam nilai-nilai budaya yang telah lama juga dirumuskan dalam Pancasila. Dan poin selanjutnya adalah tentang latar belakang sejarah. Pertama, zaman kerajaan. Terdapat dua kerajaan besar yang berhasil mencapai integrasi, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Kedua, masa penjajahan. Ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa yang menimbulkan pemberontakan pribumi. Dan yang ketiga, kebangkitan nasional. Perkembangan pendidikan telah menimbulkan perubahan besar yang menuju kepada kesadaran nasional. Dan yang keempat adalah Sumpah Pemuda telah memperoleh pengaruh yang bulat, yaitu keisyaratan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sebagai tercermin tertanamnya Indonesia bersatu. Dan selanjutnya penjajahan Jepang dengan propaganda yang disebut dengan 3A dan untuk melawan sekutu Amerika, Inggris, Rusia, Belanda demi mendapatkan simpatik bangsa Indonesia, dibentuklah BPUPKI atau Dokontu Zumbi Chosakai. Dan selanjutnya adalah sidang ke-1 dalam pidatonya untuk mengusulkan calon perumusan dasar negara. Pertama, 29 Mei 1945 Muhammad Yamin. 2. 31 Mei 1945 Supomo. Dan 3. 1 Juni 1945 Soekarno. Dan selanjutnya sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pertama, 17 Agustus 1945 Jepang kalah oleh sekutu. Dan yang kedua, pertengahan Agustus dibentuknya PPKI. Ketiga, 8 Agustus Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman berangkat ke Saigon. Pulangnya Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka dan bukan hadiah Jepang tapi atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Dan yang keempat adalah 6 Agustus 1945 penculikan IR Soekarno dan dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan selanjutnya adalah
17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tutur kata saya yang kurang baik. Sesungguhnya kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.